Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang kan kalau kasus Mansur itu kan banyak itu bergulir. Kemudian ada media-media mencoba mengopinikan gitu. Karena itu di tengah masyarakat kadang-kadang timbul pro kontra gitu. Malah ada lagi yang berani berspekulasi kebenaran itu hanya milik Allah. Kita ini nggak berhak mengatakan kebenaran dan kesesatan. Nah, sebenarnya menurut Islam bagaimana? Islam itu menilai kebenaran itu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini. Ya, fakta dan opini tentu dua hal yang berbeda. Apalagi di negara kita yang terbuka seperti sekarang, setiap media itu berhak memberi opini. Bahkan orang-orang yang sudah bersalah pun masih mencoba membela dirinya dengan memberikan opini di media massa. Bahkan dia mungkin menjadi di YouTube dan di tempat lain yang membuat orang lain bisa berubah di dalam menilai. Nah, dalam Islam kebenaran itu haruslah berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini. Karena berdasarkan fakta itu adalah kebenaran yang sebenarnya. Karena itu kalau masuk ke ranah persidangan, hakim itu akan memeriksa berdasarkan fakta-fakta. Kalau berdasarkan opini itu banyak itu analisisnya. Bisa aja seseorang penjahat, tapi di pengadilan dia pura-pura seperti orang baik, nangis-nangis, kan bisa itu terjadi itu. Saya nggak sanggup Pak Hakim, saya nggak tahu, dia pura-pura bodoh, ada juga. Karena itu keputusan hakim, pemeriksaan hakim itu adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Kalau kembali ke zaman Islam itu kan misalnya ya ada seorang terlibat atau seseorang berzina, tapi saksi nggak ada, kan bisa itu terjadi itu. Kalau dalam Al-Quran itu kan menuduh orang berzina harus arba'atu syuhada, 4 saksi. Sekarang kalau saksi nggak ada bagaimana? Harus berdasarkan fakta. Faktanya misalnya nih, dia hamil. Seorang perempuan hamil tidak ketahuan suaminya. Siapa suaminya? Maka itu adalah fakta gitu. Dia hamil tidak mempunyai suami. Pasti dia melakukan tindakan perzinahan atau berhubungan seksual di luar ikatan pernikahan gitu. Itu yang mengemuka gitu. Karena itu dalam Islam itu jelas gitu. Tidak ada itu walaupun opini banyak gitu. Itu memang diancam orang-orang yang tidak mengerti berbicara dan dianggap sebuah perbuatan dosa, ya dosa besar itu yang menempati derajat keempat itu yaitu wala takfu ma laisa bihi ilm, yaitu tidak berbicara terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Coba bicara aja memberikan opini dia nggak ngerti, itu dianggap sebagai sebuah perbuatan dosa atau sebuah perbuatan haram gitu, yang derajatnya di bawah perbuatan melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu berbicara memberikan opini, apalagi nanti memberikan kesaksian palsu. Oh, itu dosa berat lagi. Maka dalam urutan dosa-dosa besar itu, selain memberikan kesaksian palsu itu, yaitu memberikan komentar yang dia tidak mengerti, yang menguntungkan mungkin salah satu pihak. Atau dia tahu gitu, pihak ini bersalah, tapi tetap dia membela dengan komentar-komentarnya seolah-olah seseorang yang sudah dinyatakan bersalah ini itu seperti orang baik. Islam menolak cara-cara seperti itu. Karena itu kebenaran dalam Islam itu adalah kebenaran fakta, bukan kebenaran opini. Ya, bukan kebenaran opini. Karena itu di banyak tempat beropini itu
harus ada nilai pertanggungjawabannya. Karena itu di tempat kita ada nilainya kebebasan yang bertanggung jawab. Orang boleh memberikan opini, tapi ada nilai pertanggungjawabannya. Nah, dalam kasus Yusuf Mansur misalnya, media massa itu ikut bertanggung jawab. Ketika dia memberikan opini, sehingga yang diputuskan oleh pengadilan itu bisa berubah pemahaman masyarakat. Seorang misalnya Yusuf Mansur sudah dinyatakan bersalah, tapi kepandaian merangkai kata gitu, seolah-olah dia tidak bersalah. Wah, ini dosa besar. Itu yang disebut la takfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan ngomong gitu. Karena sebelumnya ada namanya innama harrama al-fawahisha. Itu haram tingkat-tingkatnya itu yang nomor 4 itu adalah jangan memberikan opini sesuatu yang tidak diketahui. Dan lebih berat lagi dosa nanti memberikan opini yang salah padahal dia tahu itu salah. Jadi dosa itu bukan hanya sebuah perbuatan yang kita lakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum gitu. Dalam Islam ada pertanggungjawaban rohani, pertanggungjawaban hati nurani. Ya, dalam kasus Yusuf Mansur itu kan masih ada beberapa media kita lihat masih nggak berani dia mengatakan itu salah gitu. Tapi secara umum kita lihat media massa kita sudah menghukum Yusuf Mansur. Di faktanya sesuai dengan fakta pengadilan, benar orang ini sebagai seseorang yang terlibat dalam perbuatan salah. Kalau dalam bahasa hukumnya, hakim secara sah dan meyakinkan memang dia bersalah. Atau dalam bahasa premannya memang ini sebuah perbuatan bajingan gitu. Atau sebuah perbuatan memang menipu. Tapi bahasa hukumnya ya tindakan wan prestasi. Jadi hal-hal seperti itu kalau kita kembali kepada ajaran Islam, itu pengikatnya itu banyak. Pengikatnya itu banyak. Karena itu orang yang suka beropini sembarangan, itu kalau dia tidak hati-hati, dia bisa jatuh kepada manusia munafik, bisa jatuh kepada manusia fasik. Jadi dua-duanya berat gitu. Karena itu kalau mengomentari sebuah masalah itu dalam Islam, seseorang tuh atau hakim itu harus melihat kebenaran itu berdasarkan fakta. Kebenaran tidak boleh didasarkan atas tekanan opini masyarakat. Misalnya seorang bersalah tapi opini nanti menekan gitu, supaya seseorang ini tidak bersalah. Maka hakim ketika memutuskan terpengaruh oleh opini, maka itu yang disebut oleh Rasulullah, hakim itu ada 3, 2 masuk neraka. Jadi dia tahu benar, tapi dia tidak memutuskan sesuatu menurut cara yang benar. Maka inilah yang membuat masyarakat itu sering terjadi kekacauan. Karena banyak sekali orang-orang yang suka beropini. Dan lebih berat lagi kalau opini itu ditambah nanti tingkat yang lebih berbahaya lagi, yaitu berani bersaksi, yaitu saksi palsu. Mudah-mudahan dalam kasus Yusuf Mansur ini kita lihat alhamdulillah kebenaran itu berdasarkan fakta. Maka hakim memutuskan berdasarkan fakta. Itulah jalan terbaik menuju ke arah keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.